Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Bocin Channel. Sobat YouTube, dalam dunia penjualan tentu seringkali kita mendengar istilah yang namanya retur barang atau retur penjualan. Apalagi buat kita sebagai pedagang ataupun buat para sales, tentunya hampir tiap hari kita mendengar istilah tersebut. Sebelum lanjut ke pembahasan, ada baiknya kita cari tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan retur penjualan. Retur penjualan atau retur barang ialah pengembalian barang dari pihak konsumen, yaitu sebagai pemesan, ke pihak distributor atau sebagai pemasok barang dengan suatu alasan atau penyebab tertentu. Salah satu penyebab atau beberapa penyebab kenapa barang tersebut harus diretur, yaitu yang pertama ialah karena barang tersebut rusak atau cacat. Kemudian yang kedua, karena barang tersebut tidak sesuai dengan pesanan. Dan yang ketiga yaitu karena barang tersebut expired atau kadaluarsa. Penyebab yang pertama mengapa barang-barang tersebut mesti diretur, karena barang yang rusak atau cacat. Barang yang rusak itu bisa dikarenakan oleh kelalaian kita sebagai pemilik toko. Contohnya, barang-barang tersebut rusak karena terinjak atau tertimpa barang-barang lain sehingga barang tersebut, contohnya seperti produk mie instan, barangnya yang mudah rawan atau mudah remuk sehingga barang tersebut rusak dan berubah bentuk, dan itu bisa kita retur atau bisa kita kembalikan ke distributor. Kemudian yang cacat atau yang rusak dari distributor atau dari pihak pemasok, yaitu contohnya seperti barang-barang yang dikirim oleh pihak pengiriman, misalkan sama kayak tadi, bisa barang tersebut jatuh, terbentur, ataupun terkena air hujan sehingga barang tersebut basah dan tidak bisa dijual, itu bisa diretur atau dikembalikan. Kemudian untuk faktor yang atau penyebab yang karena cacat yang lainnya, yaitu karena gigitan tikus. Contohnya seperti barang ini barang yang rusak karena gigitan tikus. Ini juga bisa kita retur kembali ke distributor. Untuk faktor penyebab yang kedua yaitu barang-barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Salah satu contoh, kita memesan produk barang dari produk Indomie. Misalnya kita pesan rasa soto, kemudian yang dikirim ternyata rasa ayam bawang. Jadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian faktor penyebab yang ketiga yaitu karena barang tersebut expired atau kadaluarsa. Barang-barang yang expired wajib kita kembalikan ke distributor, karena apabila kita jual ke konsumen, itu dampaknya akan sangat merugikan buat kita selaku penjual dan juga buat distributor. Karena apabila barang-barang yang expired tersebut kita jual ke konsumen, nanti kemungkinan akan terjadi sesuatu pada konsumen, contohnya terjadi kasus keracunan produk makanan. Selain itu, apabila kita menjual produk-produk yang sudah expired atau sudah kadaluarsa, itu juga sangat bertentangan dengan hukum. Nanti kita yang harus bertanggung jawab kepada konsumen apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke Sobat YouTube, itu tadi beberapa alasan mengapa barang-barang tersebut harus diretur atau dikembalikan ke distributor. Ya, karena barang-barang tersebut termasuk ke dalam modal usaha kita, termasuk ke dalam modal barang dagangan kita. Jadi apabila rusak atau cacat ataupun kadaluarsa, kita wajib mengembalikan barang tersebut ke distributor. Dikarenakan kemungkinan barang-barang tersebut nilainya lumayan, bisa puluhan, ratusan, bahkan jutaan.
Kalau barang-barang tersebut dibiarkan begitu saja, modal kita tidak akan berputar. Modal kita tertumpuk di barang-barang BS atau barang-barang retur tadi. Ini saya punya satu contoh form atau contoh faktur retur barang atau pengembalian barang. Contohnya seperti ini. Ini kelihatan nih sobat YouTube. Ini dari PT Indomarko. Ini saya perjelas ya. Oke, lalu bagaimana nanti setelah produk ini kita retur atau produknya kita kembalikan ke sales atau ke distributor? Nanti si distributor akan memberikan potongan kepada kepada faktur tagihan kita. Kalau ini kan nilainya senilai 33.645. Nanti tagihan kita dipotong oleh jumlah barang yang diretur atau yang dikembalikan. Itu kalau sistem pengembalian retur dari PT Indomarko. Lain lagi halnya apabila kita mengembalikan barang atau retur barang ke PT Sayap Mas Utama atau yang lebih dikenal dengan distributor Wings. Pengembalian barang atau retur barang ke distributor Wings yaitu melalui salesnya, tapi di saat sales tersebut melakukan order barang atau kunjungan order barang ke toko kita. Jadi setelah kita order barang, nanti kita langsung kasih tahu berapa barang-barang retur yang akan kita kembalikan ke distributor. Di PT Sayap Mas Utama ini atau di distributor Wings, jadi barang-barang yang returan seperti ini karena gigitan tikus yang kayak gini sama juga. Jadi barang-barang ini nanti ditukar guling pada saat pengiriman barang. Jadi misalkan kunjungan salesnya hari Senin ke toko kita. Nah, kita laporkan berapa produk yang akan kita retur. Misalkan ada 10 biji misalkan produk mie ini. Nah, nanti pas di pengiriman hari Selasa itu akan ditukar guling dengan barang ini, dengan produk ini lagi. Jadi itu sistem dari PT Sayap Mas Utama atau distributor. Oke sobat YouTube, mungkin sudah cukup jelas ya pembahasan kita dalam tema yang sekarang, yaitu cara retur barang ke distributor. Jadi tiap distributor beda-beda menentukan cara atau menentukan aturan pengembalian. Oke, mungkin sudah cukup jelas ya. Saya kasih dua contoh pengembalian barang atau retur barang dari dua perusahaan atau dua distributor. Untuk yang lainnya hampir sama. Sobat YouTube, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita dalam pembahasan tema, yaitu cara retur barang ke distributor. Apabila video ini dirasa bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian dapat mengetahui notifikasi terbaru dari video-video yang saya buat. Semoga bermanfaat. Salam sukses.